Pernahkah kamu mengalami kesulitan saat mencoba bertransaksi menggunakan kris di Superbank? Transaksi yang gagal ya bisa membuat kita tentunya takut ya, takut saldo kita itu hilang, apalagi saat kamu sudah menyiapkan dana atau barang yang ingin dibeli. Tapi jangan khawatir, ada beberapa alasan kenapa transaksi kris itu bisa gagal, dan kabar baiknya masalah ini bisa diselesaikan. Ya, buat kamu yang penasaran, tonton video ini sampai selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas seputar aplikasi dari bank digital yang mana adalah Superbank ya. Dimana di sini kita akan bahas ya kenapa kita tidak bisa transaksi menggunakan fitur kris yang ada di Superbank. Nah, jadi kalau mungkin beberapa teman-teman mengalami hal yang sama, kita bisa cek ya sama-sama apa sih untuk faktor penyebab kita tidak bisa bertransaksi pakai kris ya di aplikasi bank digital di Superbank ya. Jadi untuk Superbank sendiri tampilannya seperti ini, dan aplikasi dari Superbank ini juga sudah bekerja sama dengan OVO juga ya, kalau nggak salah kita juga bisa nabung OVO by Superbank juga ya. Jadi untuk Superbank ini mungkin sudah nggak asing kalau teman-teman sudah menggunakan aplikasi OVO ya. Nah, di sini untuk mengetahui lebih jelas seputar aplikasi dari Superbank, kita bisa cek di Play Store, kita cari Superbank. Nah, di sini bisa kita cek ya. Jadi di sini itu kita bisa menabung, dan tentunya di sini itu aman ya, karena sudah diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan Bank Indonesia dan merupakan peserta penjaminan LPS ya. Baik, jadi di sini kita langsung masuk di aplikasi dari Superbank. Nah, ini mungkin ketika kalian menggunakan Superbank tidak bisa transaksi kris, apa sih faktornya? Di sini kita langsung masuk ke Superbank. Kemudian kita klik di bagian bawah, di sini ada pelajari lebih lanjut, kita klik seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, tinggal kita cek di bagian dari lihat semua di sini. Ya, kita cek sama-sama di sini. Kemudian di sini tinggal kita tunggu ya. Jadi di sini itu ada menu semuanya, kita klik di sini. Nah, di sini itu ada menu kris ya. Jadi tinggal kita klik di bagian kris. Nah, di sini apa yang saya lakukan jika kita itu gagal transaksi menggunakan kris. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Kita klik seperti ini. Jadi jika kita transaksinya gagal, pastikan bahwa kamu sudah memindai kode kris yang sah dan juga valid ya dari merchant. Nah, selain itu periksa juga apakah kamu memiliki koneksi internet yang stabil sebelum mencobanya kembali. Jadi seperti itu. Jadi apabila transaksi kris gagal namun saldo kamu terpotong, silakan hubungi Supercare melalui telepon di 1500 333 ya. Dan di sini juga ada CS dari email resmi di aplikasi Superbank ya, ataupun melalui live chat. Nah, ini ketika kita terkendala nih, misalkan transaksi gagal tapi saldonya terpotong, karena ya memang terkadang ya seperti itu. Makanya untuk yang pertama, di sini pastikan koneksi internet itu stabil ya. Koneksi internet, paket data, yaitu pastikan ada ya. Kemudian di sini kalau memang kita sudah melakukan transaksi tapi gagal ya, kita bisa hubungi CS dari Superbank, bisa melalui nomor telepon di 1500 333 ataupun melalui email care dari Superbank ya, ataupun melalui live chat ya. Jadi itu beberapa pilihannya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jika kamu pengen melakukan pembayaran versi via kris, jadi saran saya rajin-rajin dicek ya untuk pembaruan aplikasinya, karena kita tahu di aplikasi seperti ini pasti ada pembaruannya. Contohnya seperti ini, kita masuk ke Play Store. Nah, di sini kan ada update ya, jadi pastikan sudah diupdate ke versi yang terbaru ya. Jadi itu saja buat pembahasan kali ini, dan jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.